Pria ini pun merayu pacarnya itu untuk membantunya menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan satelit Daxboy milik Hong Kong. Sarah yang binal ini pun akhirnya bersedia membantu Max. Mereka lalu menemui Dana dan memberikan informasi login kepada Dana, sehingga Dana bisa membuka file Project Zeus. Mereka lalu menemukan serangkaian simulasi yang berakhir dengan Geostrom. Dari situlah mereka sadar kalau seseorang memang sengaja menciptakan bencana Geostrom, yaitu bencana yang dikendalikan menggunakan satelit. Sementara itu, Jack dan Fassbinder yang ditodong pistol memberitahukan kalau mereka sedang menyelidiki siapa yang membunuh Habib. Yusef pun akhirnya mengungkapkan kalau dia juga merasa ada yang aneh. Kemudian ketiganya pun segera membuka loker sebelah kanan dan menemukan salinan drive dari satelit Afghanistan. Dan saat dibuka, ternyata seseorang memang diam-diam memasukkan virus ke dalam sistem stasiun. Sehingga terjadilah kerusakan satelit yang menyebabkan desa di Afghanistan membeku, begitu pula dengan badai panas yang terjadi di Hong Kong. Tidak lama kemudian, Max pun menghubungi Jack untuk memberitahukan kalau ada orang yang sedang mempersiapkan virus di Daxboy untuk menyerang sebuah kota. Jadi Jack pun berencana untuk merebut Daxboy sementara. Dengan begitu, virus akan hilang. Tapi ada sedikit masalah, karena yang memiliki kode untuk mematikan Daxboy hanyalah Presiden Palma. Max selalu menyuruh Jack agar mengawasi satelit, sedangkan dia mencoba mendapatkan kode untuk mematikan Daxboy. Beberapa jam kemudian, Presiden Palma terlihat hendak pergi menuju ke Orlando untuk konvensi nasional. Saat hendak terbang, Max selalu mendekati Sarah dan meyakinkan pacarnya itu agar membantunya mencuri kode tersebut. Tidak lama kemudian, satelit Daxboy menerima pesan peringatan yang menunjukkan 200 satelit tidak berfungsi dan sebagian besar dari mereka mendekati kritis. Karena hal inilah badai hujan es pun mulai menghantam kota Tokyo. Tidak hanya itu saja, kota lain juga mendapatkan peringatan kalau Geostrom akan terjadi di bumi. Max yang sedang berada di acara konvensi presiden tidak sengaja melihat berita bencana yang sudah dimulai dan selanjutnya akan menimpa kota Florida. Mengetahui hal itu, Max pun memberitahukan atasannya kalau Florida akan hancur dan Max membutuhkan kode untuk mematikan Daxboy. Tapi yang mengejutkannya lagi, mereka tidak bisa mendapatkan kode tersebut karena presiden itu sendiri adalah kodenya. Di sini mereka membutuhkan sidik jari serta mata Palma untuk menonaktifkan Daxboy. Kemudian bagaimana kisah ini selengkapnya? Saksikan next part. Air lautan ini pun membeku disertai ombak dingin yang membuat orang menjadi es. Orang-orang panik berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Situasi di kota menjadi kacau, sementara pesawat terbang pun ikut-ikutan membeku dan jatuh. Dikarenakan Jack masih belum bisa mematikan Daxboy, Jack pun akhirnya meluncurkan satelit cadangan untuk menggantikan satelit Brazil dan Tokyo yang menyebabkan bencana itu. Dalam peluncurannya, mereka berhasil menggantikan satelit Daxboy yang disabotase. Tidak lama kemudian, para kru petugas pun kaget ketika melihat kalau sistem penghancur diri Daxboy telah aktif. Dari sinilah Jack sadar kalau dalang dari semuanya adalah Dukan, karena hanya Dukan yang menjadi bagian sistem analisa dan hanya dia yang tahu untuk meretas atau melakukan semua ini. Di saat stasiun sedikit demi sedikit akan meledak, Jack menyuruh kru yang lain untuk mengungsi. Sedangkan dia pergi menemui Dukan dan mulai mengajarnya. Di tengah duel tersebut, Dukan ternyata sudah menyiapkan pistol dan mengarahkannya kepada Jack. Dukan kemudian mengakui kalau dialah memasang virus ke dalam sistem dan dia mendapatkan suap dari salah satu anggota pemerintah yang korup. Dukan lalu tanpa sengaja menembak ke arah jendela sehingga membuatnya tersedot keluar angkasa. Kembali lagi ke Florida, Dekom lalu membawa Max untuk menemui presiden. Tapi ternyata itu hanyalah jebakan, karena ternyata Dekomlah yang merencanakan semua ini. Sedangkan si presiden itu tidak tahu menahu apa-apa. Tapi untungnya Max berhasil melarikan diri melalui pintu belakang dan bertemu dengan Sarah. Max selalu memberitahukan Sarah kalau Dekomlah dalangnya. Dia juga memberitahukan bahwa sebentar lagi akan ada badai yang akan membunuh semua orang wilayah ini. Dan satu-satunya solusi mereka adalah menculik si presiden. Jadi Max pun pergi menyiapkan mobil. Sementara Sarah sengaja menembak ke udara untuk membuat keributan. Sarah lalu mengawal presiden untuk masuk ke dalam mobil yang sudah dibajak oleh Max. Setelah itu keduanya pun pergi membawa presiden. Sementara di sisi lain, semua orang di stasiun berhasil mengungsi saat Geostrom menghantam bumi. Dari situlah tornado muncul di Mumbai, lalu gelombang panas besar menyerang Moskow dan mega tsunami menghantam Dubai. Max dan Sarah kemudian membawa presiden keluar dari kota Orlando yang sedang dihantam badai petir. Mereka memberitahukan presiden kalau Dekom mengincar posisi presiden, dan dia menggunakan Daxboy sebagai senjatanya. Ketiganya lalu dikejar oleh anak buah Dekom yang ingin membunuh presiden. Sebisa mungkin Sarah mengemudikan menghindari tembakan dari anak buah Dekom. Dekom yang lebih dulu keluar dari badai kemudian mempersiapkan bazooka untuk menembak presiden. Dan begitu mobil yang ditumpangi presiden muncul,
Dia langsung menembak bazooka itu, tapi nggak lama kemudian tiba-tiba Sarah muncul di belakang Dekom dan menangkapnya. Ternyata sebelum mobil itu ditembak, mereka menggunakan autopilot untuk menjebak Dekom. Alhasil kini polisi pun datang untuk menangkap Dekom. Bersamaan itu juga, berita mulai meliput tentang semua bencana alam serta tentang Dutch Boy yang mulai hancur. Tentunya hal ini membuat Hannah sangat khawatir tentang keadaan ayahnya. Ketika pesawat ulang-alik terakhir hendak berangkat, Jack memutuskan untuk tetap di dalam stasiun karena reboot harus dilakukan secara manual. Di sini Fassbinder berniat untuk tetap tinggal bersama Jack, namun Jack menyuruhnya agar pergi menyelamatkan diri. Sementara itu Presiden Palma dibawa ke Space Center Kennedy, dan dia segera mengaktifkan kode penonaktifan Dutch Boy, tapi sayangnya urutan penghancuran diri tidak bisa dibalik. Jadi Max pun mengucapkan selamat tinggal kepada Jack sambil menangis, dan Max berjanji untuk menjaga Hannah. Di saat seluruh stasiun hampir hancur, Jack berlari untuk mengenakan pakaian astronotnya. Setelah memakainya, Jack mencoba meraih ruang komputer, tapi sayang pintunya tidak mau dibuka. Di sini tiba-tiba Fassbinder muncul. Dia rela kembali untuk membantu Jack. Fassbinder lalu menunjukkan jalan alternatif sehingga keduanya mencapai ruang komputer dan melakukan reboot secara manual. Fassbinder kemudian menghapus semua virus, sementara Jack mematikan satelitnya dan hasil mereka pun berhasil menghentikan Geostrom. Dan di saat itu juga ruangan meledak, sehingga membuat Jack serta Fassbinder mengambang di luar angkasa. Jack lalu melihat ada satelit yang tersisa. Jadi mereka membiarkan diri mereka terdorong ke satelit tersebut dan kemudian masuk ke dalamnya. Tapi hanya hitungan detik, stasiun sudah hancur total yang membuat NASA kehilangan kontak dengan mereka. Alhasil mereka tidak bisa mengontrol satelit untuk membawanya kembali ke bumi. Di saat Max dan yang lainnya sedang berduka atas kepergian Jack, tiba-tiba sebuah cahaya muncul di layar membentuk pola Mayday, yang ternyata satelit itu bergerak akibat dorongan ledakan. Alhasil kini Jack dan Fassbinder berhasil diselamatkan. Sesampainya di bumi, Max kembali bersatu dengan Jack. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Jack dan Max serta Hannah menghabiskan waktu bersama dengan memancing. Nah guys, begitulah akhir dari kisah film ini. Saksikan terus ya film selanjutnya.